wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di CSI. Curhat sebelum imsak. Ya, ini udah hari ketiga, alhamdulillah tinggal 2 hari lagi. Kita akan masuki hari kelima. Iya emang hari kelima. Kalau 2 hari lagi lebaran baru. Mulainya berarti lebih cepet dong, jauh hari. Nah sekarang kita seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan kalian, ngebahas apapun sebenarnya. Seru kalau misalkan ada pembahasan yang mungkin bisa kita obrolin sama-sama gitu. Kayak misalkan apa kita mau ngebahas tema aja apa gimana? Ngobrolin Atau apa? masalah keluarga kalian. Bebas. Dari kemarin banyak banget WA masuk yang cerita, terus ada yang bilang fans banget. Banyak banget yang masuk WA-WA-nya. Sampai kayak tadi ada yang nelfon juga, belum waktunya nelfon udah nelfon. Iya, padahal kita belum buka line teleponnya tapi udah semangat-semangat telepon. Karena mungkin kuotanya udah mulai habis, jadi berharap dapat pulsa dari CSI, tapi nggak apa-apa. Makanya lu harus siapin cerita semenarik mungkin juga, pertanyaan semenarik mungkin juga. Kalau cuma seadanya ya mohon maaf kalau kita juga ngasih hadiahnya seadanya gitu. Kalau kemarin 2 orang yang sudah beruntung mendapatkan pulsa masing-masing 100.000 tuh karena memang ceritanya lumayan lah ya, lumayan bikin seru. Terakhir Lucky itu ngebahas masalah burung. Nah hal-hal kayak gitu tuh misalkan gitu yang bisa kita obrolin jadinya enak gitu. Betul. Dan jangan lupa telepon ke 08 Satunya 4 kali. 4 kali. 44 578. Betul. Betul. Tahu. Ayo aja lupa. Kita kasih nomor teleponnya. Ini dia. Ini dia. 08 satunya 4 kali. Sambil kita udah mulai bacain komennya. Ini udah mulai ada 3.501 yang antri. Yang baru masuk itu ada 5. Up. Audi Koki mana? Audi Koki ada di dalam. Afan Nur. Ini antara suara. Nah, nggak ada suaranya. Ada? Oh, ada. Buat kalian, mudah-mudahan lancar sampai nanti. Udah suaranya nggak kedengeran. Maghrib. Sebentar ya. Kita sih ngedengar suara kita nih, tapi nggak tahu mungkin kalian volumenya kali belum digedein atau makan sahurnya kurang jadinya pendengarannya agak berkurang. Suaranya nggak kedengeran berarti kedengeran. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Udah. Kita buka line telepon. Ya, Ada yang mau bercerita silakan langsung ke 08 satunya 4 kali 44578. Kita mau kasih THR. Terserah kalian nanti mau dalam bentuk pulsa atau mau dalam bentuk pulsa. Sama. Hah? Nggak ada bedanya itu. Nggak ada bedanya. Pulsa sama pulsa. Kita buka line telepon. Jogja hadir, hai Jogja. Jogja hadir lagi nih. Pengen telepon tapi bingung mau tanya apa, udah nyimak aja. Ya kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada cerita ataupun tidak ada pertanyaan ya udah disimak aja.
Alhamdulillah suaranya jelas. Iya, karena hidup kita juga alhamdulillah jelas. Jadi biasanya kalau hidup jelas suaranya juga jelas. Kita masih menunggu telepon. Kita prioritasin teman-teman yang belum telepon ya. Jadi silakan yang mau telepon langsung ke 081-nya 4 kali 44 44578. Gokil, apal Bunda. Ya kan baca. Jangan dibilang Ada dong, tulisannya. jangan dibilang. Nggak live sahur di TV, kondisinya lagi seperti ini, jadi ada beberapa acara yang memang cancel, tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja. Ini setelah sekian belasan tahun, gue akhirnya bisa sahur di rumah. Iya betul. Sama keluarga. Alhamdulillah. Tulungagung hadir, Malaysia hadir. Terima kasih Opal Nduts. Dari kemarin dari beberapa WA yang masuk ke kita, ada salah satu WA. Jadi dia ngomong gini. Hai CSI Wendy, curhat gitu. Mama Dede dong. Mungkin bagi semua orang ini adalah Ramadan yang sedikit berat karena dibarengi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Semua segala sesuatunya menjadi terbatas dan kurang dalam penghasilan. Begitupun dampak pada keluarga kecil gue. Tapi di balik itu semua, gue jadi lebih dekat dengan keluarga dan bisa fokus beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga aja pandemi segera berlalu dan semua orang bisa kembali beraktivitas dan mencari nafkah dengan baik lagi. Terima kasih Bang Wendy. Wah, sama-sama. Terima kasih. Ini dengan siapa ini namanya? Jali. Oh Jali. Oh Jali Lubis. Wah. Ya. Ini baru nih, ini keren. Maksudnya tetap memberikan semangat dengan kondisi apapun. Ya, semua terkena dampaknya dari COVID-19 ini. Tapi Betul. balik lagi, kalau gue akhirnya makin kesini makin berpikir bahwa kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh juga menyerah untuk terus berdoa, terus berusaha. Minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua masalah ini bisa segera terlewati dengan kesabaran dan akhirnya kita bisa menang sebagai kesatria sesungguhnya gitu. Dan mungkin kita harus lebih banyak bersyukur ya, karena mungkin kalau kayak dari kemarin-kemarin tuh pada saat kerja Senin sampai Jumat tuh orang selalu merasa bahwa berat sekali hari Senin itu, berat sekali hari Senin sampai Jumat, terus nunggu-nunggu kapan ya Jumat biar bisa libur biar bisa libur Sabtu dan Minggu gitu. Dan mungkin banyak sekali doa yang akhirnya Allah mungkin ya Tuhan kayak kalau semua begini sih, kalau nggak bersyukur sih dengan apa yang gue kasih gitu mungkin ya, dan sampai mungkin murka dan akhirnya merasa bahwa nih lo kemarin mau kan Sabtu Minggu nih gue kasih terus-terusan Sabtu Minggu yang akhirnya semuanya tidak bekerja gitu kayak. Nah baru sadar dengan yang ya ampun sepenting itu aku keluar rumah, sepenting itu gue ketemu sama orang gitu. Jadi lebih banyak bersyukur kali ini ya biar semuanya bisa kembali seperti awal. Ya kalau memang emang tipikal generasi rebahan sih mungkin nggak terlalu bermasalah ya, karena memang nggak ada yang dikerjain biasanya gitu ya. Tapi kalau buat orang-orang yang biasa bekerja, orang-orang yang biasa mondar-mandir, silaturahmi, yang paling penting sih sebenarnya kondisi sekarang kan silaturahmi juga gitu. Ini tumben nih nggak ada yang mau telepon ke 081-nya 4 kali 44578, malu kali ya? Malu kenapa sih? Kepulauan Riau. Wah, ada teman-teman di Malaysia juga yang terkena lockdown, Kak. Bantuan Ya, semoga TKI Malaysia yang terkena lockdown, kami sangat ingin bantuan. Waduh, gimana ya? Sudah dihubungi KBRI Indonesia yang ada di sana. Coba dihubungi. Terus kalau pulang kampung mungkin saya menyarankan untuk jangan dulu, biar semuanya kembali, karena memang Indonesia setahu saya baru tutup penerbangan untuk kesini ataupun keluar itu. Jadi biar mata rantainya diputus. Jadi kalau misalnya mau pulang ke sini untuk mencari aman, kayaknya
jangan dulu, kita bertahan dulu di tempat masing-masing. Coba coba yang lain gitu, bersatu terus ke KBRI, coba ke KBRI Indonesia kasih tahu bahwa kalian butuh bantuan, karena kita agak bingung nih kalau misalnya mau minta bantuan di sini, kita bingung mau ngapain, kita terbang ke sana juga nggak bisa, agak bingung terbang ke sana gitu ya. juga kan. Iya, bingung. Tapi yang pasti maksudnya mungkin kalau yang di sini juga semuanya lagi sibuk juga untuk saling bahu membahu untuk bisa melewati ini bersama-sama gitu. Karena yang pengen kita putusin adalah mata rantai, bukan mata kaki. Nah makanya kita pengen kita semua harus bisa saling support dengan kondisi apapun. Madura, alhamdulillah sampai saat ini aman dari COVID se-Jawa Timur. Wow, alhamdulillah. Semoga sampai akhir pandemi ini Madura nol ya. Oh tak Madura, oh iya Madura se-Jawa Timur ya. Tapi di Jawa Timur sendiri kayak kemarin sempat baca juga lumayan tinggi juga ya, hampir menyamai Jakarta. Oh ya? Iya, Jawa Timur. Entah Surabaya, entah apa gitu. Tapi ya semoga sih semua bisa teratasi dengan baik. Nah kemarin juga kita baru aja selesai melakukan rapid test, which is sebenarnya awalnya juga kita takut ya, takut banget melakukan itu karena takutnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan membuat drop imun kita gitu. Tapi mau nggak mau kita beranikan diri untuk bisa lakuin itu, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Hasilnya negatif pun sebenarnya tidak lantas membuat kita jadi leha-leha biasa aja, terus kayak tidak menjaga kesehatan, tidak peduli dengan kondisi gitu. Pada itu sih cuma kayak apa namanya ya, sedikit penyemangat buat kita tetap pede ngelaluin hari itu. Ini nggak ada yang mau telepon ini beneran. Baru episode 3 udah gak ada yang mau telepon. Gimana ini? Gimana besok? Ayo dong. Hah? Gak ada yang mau pulsa? Gue naikin deh. Mungkin kayaknya kalau 100.000 kekecilan. Gue naikin jadi 75.000. Itu namanya turun. Oh iya. Tapi kalau kata Dedi man dari 1 sampai 10 dia pilihnya 1. Berarti kan dia pengennya naik tuh 1 gitu. Padahal kan 10 tinggi. Ikut yang mana ya? Halo? Telepon juga. Oh. Ini beneran gak ada yang telepon nih. Pandeglang juga belum ada. Pandeglang tuh ini ya? Banten. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi mungkin Semoga, apa? Ya semoga tidak ada sampai selesai pandemi ini. Semoga kota-kota yang tidak ada orang yang kena, mudah-mudahan bertahan. Makanya jangan pulang-pulang kampung dulu. Jangan lupa nelfon ke 08 1-nya 4 kali 44578. Kita tunggu sampai jam 4 subuh. Kalau tidak ada yang nelfon berarti hari ini pulsa tidak keluar. Dan kita sudahin. Ada juga yang masuk via WhatsApp. Via WhatsApp. Kenapa nggak nelfon aja sih? Hari ini tuh padahal. Iya. Jam 3.45. Barusan ini 3.45. Iya, baru nih. Assalamualaikum bang, buat keluarga bang. Assalamualaikum bang, buat keluarga bang Wendy. Mau curhat nih, saya tiap hari kerja. Kenapa sih malu ya? Telepon aja. Mau curhat nih, saya tiap hari kerja dari Senin sampai Sabtu. Gimana cara menjaga kesehatan agar terhindar dari wabah ini bang? Selamat bekerja. Terus bagaimana cara terhindar? Iya, berdoa mungkin, berdoa pasti. Terus enggak, sebenarnya simpel aja sih. Badan kita itu tahu kapan kita sehat, kapan kita mulai merasa ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita kayak virus atau penyakit tuh pasti akan kerasa karena badan kita akan ada perlawanan.
Iya, bentukannya perawannya bisa bisa dalam hal apapun, dan akhirnya kita secara psikologis juga bisa menilai, wah ini kayaknya badan kita kremes-kremes. Badan kremes Kok kremes kentang sih? dong. Badan kita kayak iya Kayaknya gitu, kayak kerasa nggak enak gitu. Nah itu sebenarnya gremet-gremet mungkin. gremet-gremet. Nah gremet-gremet itu bisa bisa menandakan bahwa ada sesuatu yang terjadi sama badan kita gitu. Nah biasanya kalau itu terjadi, lu akan secara otomatis gimana caranya minum obat atau misalkan minum vitamin atau apapun itu gitu. Kalau yang biasa kita lakukan sih, pertama olahraga, kedua berjemur, ketiga tuh tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak. Walaupun semua usaha itu bisa saja hasilnya nol ketika suatu saat nanti terpaksa kita harus bersentuhan dengan orang yang mungkin carrier juga dan kondisi badan kita lagi ngedrop. Kalau kondisi badan kita lagi bagus, imun kita lagi bagus, kemungkinan terkena itu sebenarnya kecil sekali. Tapi efeknya, secara efeknya ya. Tapi kalau misalkan badan kita ngedrop, nah itu yang bahaya. Kemarin ketika kita rapid test terus ngobrol sama dokternya gitu, kalau misalkan badan kita lagi lemah, masuk lagi penyakit, nah si virus ini kan sebenarnya mencari tempat yang nyaman buat dia gitu, Sambil berkembang. nyanyi. Maksudnya? Di mana? Di mana? Nah enggak dong, itu salah alamat dong. Oh, iya, maksudnya dia kan mencari, siapa tahu dia lagi sambil nyanyi gitu loh. Oh bisa jadi. Lah, elah dah tuh. Pokoknya intinya gitu, kalau misalkan si virusnya udah mulai nyanyi, nah ini bahaya. Bahayanya karena bisa menyerang imunitas kita gitu. Nah ketika menyerang imunitas kita, terus badan kita semakin lemah, udah dihajar deh tuh sama virusnya. Jadi pentingnya social distancing itu memang dirasakan saat ini, mengajarkan kita untuk bagaimana lebih menghargai, lebih menjaga tubuh kita juga, untuk kita terlalu santai sama tubuh kita. Kita mengeksploitasi tubuh kita untuk kerja keras banget dan segala macamnya. Nah sekarang mungkin momen kita untuk sedikit merelaksasi tubuh kita juga, nggak terlalu diporsir yang biasanya kerja tiap hari. Ini jadi kerja dari rumah, sampai akhirnya kita dicoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Betul. Jadi yang penting sih jaga kesehatan aja, olahraga sebisa mungkin, mau 5 menit, mau 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, bahkan nggak usah olahraga, ya terserah lu deh. Oke. Sepertinya pagi ini banyak yang malu untuk telepon langsung. Ya kalau misalnya hari ini tidak ada yang nelfon, berarti besok pulsa akan dinaikkan menjadi 100.000. Sama dong. Dari kemarin 100.000. Nih ada lagi WhatsApp nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal dari Bandung, dari Ivan, dan selamat santap sahur bareng keluarga. Ivan. Selamat sahur untuk kalian semuanya. Oke. Kita tunggu teleponnya di 081-nya 4 kali 44578. Dan kerasanya juga memang bulan puasa ini kayak mau beli takjil aja kadang-kadang. Kalau kemarin-kemarin kan beli gorengan, beli ini, beli itu segala macem. Kalau sekarang agak-agak worriednya ya balik lagi kan, kita nggak pernah tahu paparan virusnya seperti apa gitu. Tapi yang pasti ini juga sekaligus mengingatkan buat teman-teman yang masih punya usaha untuk jual makanan dan ini itunya,
atau usaha-usaha yang lain yang masih berhubungan dengan orang luar, dengan orang lain sebagai pembelinya, ya sebisa mungkin gimana caranya kalian menjaga kesterilan makanan kalian, barang-barang kalian yang kalian jual, karena kita nggak pernah tahu, balik lagi kaliannya sehat tapi orang yang menerima barang kalian kondisinya tidak sedang terlalu bagus imunnya dan ternyata virus itu terbawa. Nah, efek itu yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kita benar-benar semua saling menjaga nih, usaha tetap harus jalan karena dengan kondisi kayak gini kita tidak boleh kalah sama COVID-19. Jangan karena COVID-19 terus semuanya jadi ngerasa bahwa aduh gue usaha apa ya. Enggak, tetap harus jalan, tetap harus jalan. Ada telepon masuk. Ada yang telepon masuk. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Lemes amat, Bro. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Bukan lemes nih, kagak tidur sama sekali nungguin. Waduh. Dengan Azam di Cilandak. Oh, Azam di Cilandak. Wow. Nggak tidur lo? Ronda apa gimana, Bro? Kagak tidur, begadang ini. Emang mata udah seminggu ini kan nggak tidur sama sekali. Hah? Sampai pagi terus. Ngapain? Ya cuma nonton YouTube-nya Bang Wendy, Vacancy, Bang Wendy, sekeluarga yang family. Bisa Bisa. aja. Takol nih. Zam, gimana puasa gak lo? Kebetulan enggak. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Sampai jam 12. Jam berapa? Jam 10 pagi. Yang enggak lah, sampai jam 6 kurang 5 menit. Jam 6 kurang 5 menit. Sejam doang dong. Sejam berarti. doang dong berarti lo. Ya enggak, jam 18. Iya. Nah, gitu. Kalau jam 6 kan berarti sejam doang. Enak juga puasanya. Daerah mana tuh gue pindah. Zam, lu ada yang mau ditanyain atau lu mau ceritain, Zam? Ini Bang, gue kan setiap hari tuh kerja terus kan. Posisi kadang mata depan ngantuk gini. Ntar dulu, sorry. Bahasa kedokteran apa tuh? Depan tuh gue baru denger tuh. Dep. Depan itu ini apa? Ngantuk gitu. Depan tuh ngantuk. Oke. Terus? Masih Iya, ngantuk. saudara marah perpan kali ya? Setiap pagi kerja berangkat pagi dari jam 5:30 udah berangkat kan. Cilandak Blok M, goes. Wow, Goes ke gokil. Cilandak ke Blok M, gue. ke Blok M. Oke, Terus pulang kerja jam? Ya, istilahnya tuh pulang kerja jam 5 sore. Kalau boleh tahu kerja di bagian apa, Mas? Bidang apa? Di bidang ini sih cleaning, tenaga Oke. kebersihan. Oh, Ya. oke. Itu setiap hari. Ya itu setiap hari itu kan bersentuhan dengan benda-benda kotor kan setiap harinya kan. Yes. Ya. Ya kadang khawatir juga gitu kan kalau pas ini kerja terus pas ketemu yang debu langsung ngirup gitu kadang sebenarnya itu apa? Ya lu Takutnya di situ. Ya lu jangan tiap ada debu lu hirup lah, Bro. Lu mah juga kebangetan sih. Enggak, kalau yang namanya ada debu lu lap, jangan lu hirup. Gimana sih? Ya enggak kan pas lagi di lab itu yang mapul gitu kan Nah. apa? Oh, Debunya berterbangan lah ya. Iya, Iya kan kehirup kadang. Tapi kan setahu gua ya, so far COVID-19 ini kan masih bentukan penyebarannya secara droplet, artinya tidak melalui udara gitu. Sampai kemarin gua masih tanyakan ke dokter gitu. Jadi sebenarnya kalau ya gua nggak tahu juga ya kalau debu itu sudah tertempel sama virus itu terus misalkan terbang
terbang ketika lu bersihin terus airnya kehirup sama lu. Gua nggak tahu juga tuh bisa atau tidak gitu, tapi ya kalau lu takut itu terjadi ya kalau ada debu apa namanya, minimal lu jangan lu tepok begitu supaya debunya terbang, nggak usah. Mendingan lu nyanyiin tuh suci dalam debu, pasti tuh debu juga diem gitu, endep tuh. Mendingan nyanyi nyerap kayak Bang Wendy udah. Wih, ngeri nih orang, parah ini, parah. Thank you. Aduh. Tapi so far kondisi kesehatan lu aman-aman aja kan? Kondisi kesehatan tuh kadang jam 10 malam sampai jam 1 pagi ya kan. Itu kadang bersin mulu. Yang penting Yang penting lu nggak demam. Ya, mungkin bersin karena debu tadi. Kalau demam mah enggak. Oh enggak, aman. Itu bersin mungkin lu bersinnya pada saat lu ngaca kali. Coba lu pastiin deh. Enggak kalau setiap hari di depan ini tidur tempat tidur. Nah, itu berarti iya, lu alergi sama diri lu sendiri. Diri lu sendiri. Itu bisa dipastikan tuh. Kalau lu bersin pada saat lu ngaca berarti ada sesuatu sama diri lu yang membuat diri lu akhirnya alergi sama diri lu sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah nanti diri Mas nanti akan adaptasi kok. Jadi nanti lama-kelamaan hilang. Dan imun lu akan makin kuat ketika lu ngaca, lu udah nggak kaget lagi ngeliat diri lu sendiri. Itu aman, bro. Sebenarnya kalau so far sepengetahuan gue sih, kalau lu cuma, gue juga sama pulang kerja bersin, badan ngerasa nggak enak, nggak jelas segala macam, tapi ya itu kayaknya tidak jadi patokan juga, karena patokan utamanya sebenarnya kalau kita udah mulai kena demam tinggi beberapa hari, terus juga tenggorokan kering, batuknya batuk kering ya, bukan batuk basah gitu. Selama masih ada lendir mungkin sepertinya jauh lebih aman ketimbang lu batuk ngerasa kering banget nih tenggorokan lu gitu. Bahkan lu udah siram pakai selang segala macam masih kerasa kering gitu. Jadi menurut gua insya Allah sih aman. Tapi memang kondisi kerjaan lu kan memang harus bersentuhan nih dengan debu, terus juga tempat-tempat yang mungkin disentuh sama orang. Nah itu yang agak beresiko. Tapi balik lagi kalau lo equipmentnya sudah dikasih yang baik, terus juga harus dipakai, ya ada baiknya itu dipakai gitu. Jangan lo kumpulin lo jual lagi, bro. Jadi maksud gue dikasih masker ya lo pakai, dikasih sarung tangan buat bebersih lo pakai gitu. Yes, Zam. Oke. Kalau saya mah orangnya beruntung, Bang Wendy. Sebelum ini udah nyerok masker. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Banget. Alhamdulillah. Yang penting jaga kesehatan aja, Zam, ya. Iya, siap. Siap. Pokoknya. Thank you kalau gitu, Azam. Tip dari Bang Wendy apa? Tip dari gua? Ya, tip dari Bang Wendy apa? Simple. Selain berolahraga atau apa gitu. Ya, yang pasti sih jangan sombong. Gitu kan, Yang pasti sih jangan sombong. kalau sombong. Kalau enggak, maksudnya gini, kalau kondisi sekarang jangan merasa sombong bahwa udahlah ini mah nggak ada apa-apanya virus ini. Ya jangan juga gitu, karena yang harus kita khawatirkan adalah tetap orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita gitu. Jadi ya tidak terlalu tidak panik, tapi juga tidak sombong. Udah sih menurut gua. Jadi kita tetap hati-hati, waspada dengan kondisi sekitar gitu. Minum vitamin, terus minum jamu-jamuan katanya. Minum jamu, bener, minum vitamin. Jamunya jangan jamu sari rapet loh, jamu kesehatan. Ya. Oke, Azam. Astagfirullah. Siap. Thank you ya, Azam ya, sudah gabung di CSI ya. Sehat selalu. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Azam yang udah nelpon dari Cilandak. Kita masih tunggu. Kok ada yang bunyi? Iya, kameranya mati ya? Ciklik. Ciklik. Oke, udah jam 4:01. Tadi kita mulai lewat berapa, Bun? 4:02 ya? Jam Iya, 4:30. 3:30 ya? Lewat 2. Oke, kita sambil
Karena cuma ada satu penelpon, jadi mohon maaf banget hari ini kita belum bisa memberikan pulsanya. Karena tidak ada pembanding antara siapa dan siapa yang jauh lebih seru, lebih so far masih lah kesetrum. Kru kita lagi megang laptop tuh, gitu. Kalau ada kamera lucu tuh. Jadi kita sih berharapnya teman-teman bisa berbagi cerita tentang pekerjaan kalian atau hobi kalian atau hal apapun gitu. Mungkin besok-besok kita pikirin ya kita mau ngebahas tema apa. Siapa tahu ada yang nyambung sama kalian bisa ikutan telepon, ikut ngobrol bareng sama kita, ngebahas masalah itu. Iya betul. Oke. Berarti sekarang pulsanya keluar? Pulsanya nggak keluar dulu, ya. Mas Ajam, tapi terima kasih udah ikutan bergabung. Nanti coba lain waktu, siapa tahu pas kita lagi ngebahas masalah tema apa, lu bisa ikutan juga gabung, ikutan nyambung, terus bisa dapat kesempatan yang sama untuk dapetin pulsa. Tadi ada yang dari Malaysia, kenapa saya tak boleh WA nomor ini dari Malaysia? Katanya dia nggak bisa nge-WA nomor ini. Mungkin coba di save dulu, baru dihubungin. Coba, karena kemarin dari Mbak siapa gitu dari Hong Kong bisa menghubungi kita gitu. Ya udah berarti udah jam 4:03. Ya udah. Nih kita bacain dulu deh Kita komennya deh selesaikan. sebelum tutup. Di sini malah banyak komen-komen segala macem. Vera 3 hari begadang buat lihat video di YouTube kakak semua, dan terima kasih udah ditonton, ditunggu video terbarunya, terima kasih. Ardin Darmawan, sumpah bang nggak rame banget tahun ini puasanya, agak beda aja gitu. Bukan agak beda, emang beda brother. Semua lagi ngerasain kondisi yang berbeda, tapi ya nggak apa-apa, kita lah. Ya ini mungkin ujian dari Allah ya, kita lewati aja dengan penuh kesabaran. Malaysia pakai kode kali, dan dadah kakak Dede, lupa mau titip salam buat kakak Audi dan adik Auki. Siap. Nanti disampaikan. Kudus, Jawa Tengah, terima kasih. Ya kalau dari luar negeri pakai kode +62 ya. Mungkin itu juga ya. Ya Mungkin. Ya Tapi kayaknya enggak deh, nomor telepon, soalnya ini kan nomor telepon bukan nomor telepon rumah. Ini banyak yang komen selama bulan puasa begadang terus biar siangnya tidur. Parah lu sama kayak gue. Tuh mungkin yang di Malaysia pakai +62 jangan 0 ya. Oke. Kita sudahi dulu curhat sebelum imsak Episode kali ini. Episode pagi ini. Nanti kita akan upload kontennya mungkin besok siang, supaya teman-teman yang belum lihat, belum nonton bisa nonton ulang. Terima kasih Mas Azam dan teman-teman yang lain yang udah ikutan gabung di CSI pagi ini. Sampai ketemu lagi besok pagi insya Allah jam 3.30 hanya di WNI Cagur. Dan teleponnya, telepon, yes. Kita tunggu teleponnya. Ya besok kita tunggu naikin ceritanya. pulsanya. Kita tunggu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.